Terus saya tanya dari pagi. Salam. Nah, baik, siapa nama Ibu? Ibu Liskayani, Pak. Ibu mengajar di mana, Bu? SD Kuala Bubon, Pak, di Aceh Barat. Coba, baik, silakan ngaji, Bu. Surah Al-Alqiyah ayat 1 sampai 10. Ayat berapa? Ayat apa, Pak? 1 sampai 10. Al-Waqi'ah. Ya. Silakan, Bu. Bapak ya. Surah Al-Alqiyah ayat 1 sampai 10. Ayat berapa? Ayat apa, Pak? 1 sampai 10. Al-Waqi'ah. Ya. Silakan, Bu. Bapak ya. Silakan, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaq'atiha kazibat. Khafidatan datun rafi'at. Iza rujjatil ardu rajjan. Wa bussatil jibalu bassa. Faqatat haba'am bassa. Wa kuntum azwajan salasatan fa ashabul maimanati ma ashabul maimanat wa ashabul mash'amat ma ashabul mash'amat wasa'ikuna sabiqun. Sadaqallahul azim. Baik, Bu. Linda ya. Liskayani ya, Liskayani ya, Bu Ya, Pak. Liskayani ya. Ibu mengajar bidang apa? Bu? Materi apa? Pai, Pak. Baik, ya. Bidang materinya apa kira-kira? Gimana, Pak? Materinya apa kira-kira? Materinya zakat, Pak, tentang zakat. Zakat. Zakat apa? Zakat harta, zakat fitrah atau Zakat apa? fitrah. Zakat Zakat fitrah. fitrah ya, baik. Eh, apa syarat zakat fitrah, Bu? Syarat-syarat zakat, Pak. Syarat zakat fitrah itu apa? Syarat zakat yang pertama, Pak, orang yang sudah cukup gimana ya kita bilang, orang yang sudah cukup nisabnya, Pak. Kalau di zakat harta, orang yang mampu lah, Pak. Kan tadi zakat fitrah. Zakat fitrah mana ada nisab? Syaratnya, Pak ya. Orang yang pokoknya kayak mana kita katakan, Pak ya. Orang yang beragama Islam, orang yang bukan budak, kemudian orang yang memiliki harta yang banyak dan orang yang memiliki harta yang halal, Pak. Aduh, itu zakat nisab harta. Sekarang Pak, Ibu kan tadi bilang zakat fitrah. Pertanyaan Bapak, apa syarat zakat fitrah? Bukan zakat harta. Paham kan? Paham pertanyaannya? Nah, sekarang apa syarat zakat fitrah? Zakat fitrah. Ah,
Itulah syaratnya Pak. Iya. Orang yang memiliki orang yang beragama Islam Pak, orang yang bukan budak. Syaratnya nggak paham pertanyaannya. Hmm? Paham pertanyaan Ibu Bapak? Ibu kan pilih zakat fitrah, bukan zakat Mm-mm. harta. Kalau zakat harta yang Ibu sebutkan tadi, sekarang zakat fitrah, apa syaratnya? Itulah syaratnya Pak, orang yang beragama Islam Pak. Aduh, salah itu. Itu zakat mal. Zakat Kami nanti makan tadi semua mampu. Mak ada dengan tu. gimana Bu? Yang pertama Pak kan orang yang tidak memiliki hutang. Kemudian orang yang berharta. Harta memang tidak ada harta kan fitrah. Kenapa Yang Bu? beragama Islam. masalah? Ada masalah ya? Kalau ada masalah jangan gitu, nanti susah. Sakit dah. Ya Pak, lagi Ya, Bu. asal lambung nih Pak. Oh lagi asal lambung. Mm-mm. Ada lapor sama panitia? Gimana Pak? Ada lapor sama panitia? Ada lapor sama panitia? Sama panitia Pak. Nah, ada yang kasih tahu? Nggak ada kasih tahu Pak, karena kan eh, untuk ini Pak, maksudnya biar udah kena ya udah lanjut aja Pak. Gitu. Ya. Setelah Bapak lihat Anda kurang fit ya. Jadi ya gini, syarat zakat fitrah itu yang pertama, ya kan, harus dilaksanakan pada hari raya fitrah. Yang kedua, pada hidupnya itu 2 juzuk. Tahu 2 juzuk? Dia mendapatkan malam hari raya dan mendapatkan akhir daripada Ramadan. Oh, Nah, dia hidup 2 juzuk. Juzuk pertama akhir Ramadan, lalu kemudian juzuk yang kedua dia awal Syawal. Jadi kalau misalnya dia meninggal malam atau lahir malam Syawal, dia enggak wajib zakat. Nah, atau meninggal pada bulan malam hari raya, dia enggak wajib karena dia sudah tidak hidup pada malam Syawal. Kemudian yang ketiga, dia itu ada kemampuan untuk makan besok pagi. Besok paginya ada kemampuan untuk makan besok pagi. Nah, itu baru dia diwajibkan zakat. Kalau dia tidak punya makan untuk besok pagi, maka dia tidak wajib zakat. Maksudnya mengeluarkan zakat, tapi dia menjadi penerima zakat. Paham, Bu? paham Pak. Nah, jadi dia yang berikutnya adalah sebelum apa namanya? Sebelum dilaksanakan salat hari raya. Kalau setelah salat hari raya, maka itu tidak dihitung lagi apa namanya? Zakat fitrah. Ya, sedekah biasa begitu. Paham? Paham, Pak. Oke, satu lagi. Karena ibu sakit jadi nggak usah tanya banyak nanti insan. Kenapa? Nah, Semalam nggak bisa nah, tidur nih Pak, bergadang kepikiran ke ini karena benar. kita lambung kan. Nah, jadi kalau lambung itu nggak boleh makan apa? Nggak boleh makan yang pedas. Nah, kemudian ini yang terakhir Ibu, berapa boleh nggak membayar zakat fitrah itu dengan bukan makanan pokok? Gimana Pak? Suaranya kecil sekali. Boleh nggak? Kecil lah. Kecil. Boleh nggak kita bayar zakat fitrah dengan tidak makanan pokok? Paham? Terdengar?
Maksudnya kita bayar zakat fitrah tidak dengan beras, Pak, gitu. Bahan pokok, nggak mesti beras. Makanan pokok kita apa? Beras ya, beras. Ada sagu dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak kita membayar zakat fitrah itu dengan bukan makanan pokok? Kayak mana, Pak? Boleh kita bayar zakat fitrah dengan Bukan makanan pokok. Tahu bukan kalau makanan makanan pokok? pokok, Pak. Ya, Eh, soalnya Pak, paham Bu. Tidak boleh, Pak. Hmm. Kenapa? Karena kan kalau misalnya kita mengasihkan apa uang sejenisnya, Pak, nanti dah dinamakan zakat harta, Pak. Oke ya, sebenarnya bisa nanti penjelasan panjang, cuma nggak apa-apa lah. Nggak cukup Bu, ya, nggak cukup. Ibu Liz Kayani ya. Ya, Pak. Oke, Ustaz Rasul dikembalikan, Pak Rasul, dan dikembalikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Bu Rizkayani. Bu Rizkayani, coba turunkan lagi kameranya ke bawah. Jangan terpotong. Iya, oke, baik. Baik, Bu, kurang sehat ya? Ya, Kenapa Pak, lambungnya? Kumat? lagi kumat asam lambung nih, Pak. Tak apa-apa, Udah tapi kan 1 masih bulan bisa nih. kan? Hah? Tapi masih bisa kan? Masih bisa Iya, belajar kan? darah rendah, Pak. Asam lambung kumat. Pusing nih. Mungkin bukan gara-gara PPG, mungkin gara konsumsi makanannya mungkin. Banyak Yang pikiran, Pak. Takut nih, ya kan, apalagi ya menghadapi kau kan? hukum. Banyak makan enak ini, makanya asam lambungnya naik. Biasanya begitu, Ustaz dah. Ya, ya, Karena kepikiran ya. ya. Oke, nggak apa-apa Ibu Liskayani. Ibu Liskayani di SD ya mengajarnya. Iya, Pak. SD Kuala Bubon. SD Kuala Lumpur. Ini saya lihat sudah apa namanya? Ibu sudah membuat foto ajar ya tentang Iya, Pak. zakat, infak dan sedekah ya. Sebenarnya Pak kan itulah covernya nih sebenarnya tentang zakat aja nih Pak. Tapi Tentang karena zakat aja. isinya tentang zakat. Ya. Ini alokasi waktunya berapa lama Bu, untuk materi ini? 4 kali pertemuan nih Pak. 4 kali pertemuan. Mm-mm. Ya, Tapi 1 kali pertemuan. 1 kali 35 pertemuan menit. berapa jam? 35 menit. Iya, berapa jam? Berapa Dua, jam? Berapa JP? 2 JP ya. Saya nggak tahu juga. Berapa? 2 apa 4? Ya, Ibu 1 tulis kali berapa? pertemuan Pak. 2 jam Pak. Ya, Ibu tulis berapa? Itulah di sini 4 Pak. Alokasi Sebenarnya waktu. kalau alokasinya sebenarnya kan kalau 1 kali pertemuan saya ambilnya 2 jam. Ini karena ada infaknya sedekahnya agak ragu saya Pak. Makanya saya buat 4 jam. 4 kali pertemuan. Ya, tapi kan tetap 2 jam ya. Kali Iya, pertemuan. iya. Jadi bukan 4 kali, bukan 4 kali 4, itu harus diperbaiki. Tetap 4 kali 2. 4 kali 4 kali, pertemuan, sekali pertemuan 2 jam. berarti 4 kali 2 sini Pak ya. Ya, itu alokasi waktunya harus jelas karena kan kalau jam jam pertemuan itu kan kalau 4 kali 4 kan banyak sekali ya. Iya. Banyak sekali kalau untuk anak SD. 4 jam. Ya. Jadi beda 2 jam. Jadi Bapak Ibu tulis 4 kali 2. 4 kali masuk, sekali masuk 2 jam. Iya, Pak. Ya, jadi perbaiki. Ya. Mungkin belum paham mungkin tentang alokasi waktu ini. Masih ragu-ragu Pak. Yang mana nggak boleh ragu-ragu. Ini paling apa namanya? Paling dasar ini.
informasi umum nih namanya. Ya kan? Ini kan paling dasar nih. Di awal pertemuan kita buat RPP, kita buat modul ajar, kan harus jelas jamnya. Jadi tidak boleh mengatakan belum paham. Kalau belum paham ya berarti ibu tidak bisa menjadi ibu profesional. Kalau belum paham, ya Ya, Pak. kita harus paham mengenai itu. Apalagi alokasi waktu. Oke, baik. Kemudian untuk ini lagi saya lihat ya, sarana dan prasarana yang ibu gunakan apa saja di Ada materi. proyektor, Pak. Kemudian internet, pakai Infokus lagi ya, pakai laptop, Pak. Ada. Boleh. Proyektor sama Infokus apa beda ya? Ini pesanan. Kenapa? Iya. Proyektor sama Infokus sama atau beda? Sama, Pak ya. Saya nggak tahu. Ibu yang tulis. Saya ini lihat yang Ini Bu sering nah. modul Itulah. ajar yang ibu tulis. Padahal sama nih Pak, satu dia proyektor sama Infokus, berarti saya salah juga Iya. nih Pak. Itu bukan media, itu alat. Sarana dan prasarana alat ya, bukan media. Ibu tulis ini media. Berarti Ya. alat di sini Pak ya. Ya. Alat boleh ya. Alat boleh, media ya, media atau alat ya. Oke, proyek ini ya. Proyektor ya betul. Infokus itu mereknya. Eh? Nah, itu harus dipisah-pisah ini. Proyektor, proyektor, Infokus ya. Satu aja. Ya. Kalau Infokus, Infokus saja. Kalau proyektor, proyektor saja. Karena itu alatnya sama, medianya sama. Ya. Kemudian jaringan internet dan video, ya. Itu yang bagusnya, yang betulnya. Kemudian tujuan pembelajaran apa saja, Bu? Tujuan pembelajaran yang dari materi Ibu buat. Peserta Seperti didik zakat Pak tadi, ya. bisa menjelaskan nanti arti daripada zakat. Kemudian bisa membedakan dan bisa menjelaskan syarat wajibnya zakat. Oke, untuk memenuhi tujuan ini, memenuhi tujuan ini, Ibu memakai model pembelajaran apa? Discovery learning Pak. Discovery learning. Ya. Apa itu Bu, discovery learning? Yang menekankan pada proses penemuan pengetahuan baru. Dia itu lebih ke pendekatan saintifik, Pak. Karena nanti siswa peserta didiknya bisa mencari data-data dan bisa mencari informasi terbaru dan bisa menyelesaikan masalah. Contoh misalnya kan dalam materi saya kan tentang zakat. Nanti setelah saya jelaskan pengertiannya sedikit, pokoknya secara tahulah anak-anak kan. Nanti saya tayangkan video Pak, bagaimana cara mengukurnya nanti, cara mengukur berasnya ataupun cara menimbangnya gitu. Nanti anak-anak bisa buat kelompok dan mereka bisa Tapi yang Ibu buat di sini model pembelajarannya ada discovery learning, tatap muka, ada PBL, problem based learning. Yang Ibu gunakan yang mana? Discovery learning. Kayak mana Pak? Model pembelajaran. Modelnya, Pembelajaran Pak. yang ya tadi kata Ibu tentang discovery learning, ya kan? Ya. Betul. Tatap muka. Nah, Kemudian kemudian PBL. ya itulah ya. Yang saya lihat di sini kan ada tatap muka, ada problem based learning. Ini bagaimana? Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini Pak, modelnya kan saya bukan daring tapi luring Pak, tatap muka kan. Kemudian
Tatap Kalau muka itu misalnya masuk di ke sini model atau metode? Atau masuk ke mana? Tatap muka. model Pak ya. Ini metode Pak ya kalau tatap muka ya. Saya nggak tahu. Kayak bertanya sama saya. Hah? Saya tanya sama ibu. Modelnya model kayaknya ya Pak. Hmm? Kayak dari muda di Ustaz Rasul tanya berat ha. Hah? Kamu Ya kamu tambah Kan lambung juga. katanya yang ah. katanya yang ada itu dulu Pak. Katanya. Hah? Yang Oh, ada gitu gitu. kalau ditulis harus tahu. Ada tanggung jawab. Ah. Kita tidak bertanya yang lain-lain Pak Ustaz. Kita ya. Kita yang kita tanyakan adalah yang sudah ditulis. Nanti kamu kita Bertanggungjawabkan. Kenapa ditulisnya seperti itu? Kamu itu. Hmm. Oke, RPP apa Ibu? RPP? RPP rencana pembelajaran Pak. RPP? Apa RPP? RPP bahan mode ajar Pak yang tanya waktu mau mengajar. Kepanjangannya? Rencana pembelajaran. Rencana proses pembelajaran. Ya, coba deh betul. Oh, RPP. Coba kalian betul. Yang salah nilai 50. Oke, Pak. Rencana pelaksanaan pembelajaran, Pak. Iya. Ya gimana caranya? RPP yang dipilih. Kayu, Pak. Hmm? Kayu. Cuma tanya RPP. Rencana Selam- pelaksanaan pembelajaran. Selama Kita kan lambung apa seorang tak guru le gaduh, sebelum Pak. Tak le gaduh memori ya. Tua bagi aku. memori mana yang ada? Memori mana yang ada? Bagah tua, Pak. Belajar. Harus belajar. Yang belajar hanya tetap harus belajar. Ibu Liska. Yo, dasar-dasar no, tanya pertanyaannya. RPP. Kan kita sebelum mengajar kan harus ada planning. Makanya kita buat RPP. Harus ada rencana. Nyoku udah bagian rencana IPAN, model IPAN. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang bagus. Kan seperti itu ya. Ibu Liska ya. Nah, coba Ibu sebutkan aja yang terakhir. Kegiatan inti apa saja? Kegiatan inti. Yang pertama kita gimana Pak yang cara menjelaskannya? Pertama kan kita seorang guru menjelaskan dulu materi misalnya tentang zakat. Kemudian kalau ada video kita tayangkan video supaya anak-anak itu tidak mengambang dia. Kemudian nanti setelah kita tayangkan video, kita tanya sama anak-anak apakah mereka kurang jelas. Nanti bisa ditanyakan apa yang kurang jelas. Kemudian setelah kita tayangkan video, kita buat kelompok. Kita bagikan kelompok sama LKPD-nya, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Ibu Lisyani. Ibu Lisyani dari HPR harus belajar sungguh-sungguh karena belajar tentang tentang khusus di RPP ya, kemudian model-model pembelajaran ya. Yang Ibu harus pahami dan Ibu harus bisa ya
Karena kan akan menjadi guru yang profesional. Jadi guru profesionalnya guru yang karena sertifikat, berarti guru-guru yang sudah memahami dan semua kompetensinya sudah siap, ya kan? Nah, bukan hanya finansial, kita punya karena sertifikasi yang kamu tambah tadi, ya kan? Bukan hanya cuma itu, tapi kita harus siap menjadi guru yang profesional. Ya, Ibu Rizka ya, harus banyak belajar lagi ya. Ya, Pak. Oke, mungkin saya tidak memperpanjangkan lagi. Ibu Rizka ini boleh di recordnya di stop aja karena kita sudah selesai.